Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang subnetting. Kali ini kita akan membahas tentang OSI layer. Seperti kita ketahui, OSI layer itu adalah sebuah standarisasi untuk pemodelan dalam pengiriman data. Dan kita juga tahu bahwa OSI layer itu ada 7 layer. Layer yang pertama adalah physical, kemudian data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, sebagai network engineer atau jurusan TKJ, maka OSI layer ini harus hafal ketujuh-tujuhnya. Nah, untuk mempermudah menghafalkannya 7 OSI layer ini, maka saya buatkan rumus untuk memudahkan, yaitu kalian harus ingat ya. Ini kata-katanya. 1. Anak Pak Sobar tidak nakal dan pintar. Nah, jadi ada 7 ya. Jadi A-nya adalah aplikasi, P-nya adalah presentasi, S-nya adalah session, T-nya adalah transport, N-nya adalah network, D-nya adalah data link, dan F-nya adalah pintar. Nah, ya. Jadi 7 layer itu adalah application, presentasi, session, transport, network, data link, dan fisik. Nah, seperti yang disebut ini ya. Jadi application, presentasi, anak Pak Sobar tidak nakal dan pintar. Nah, application, presentasi, session, transport, network, data link, fisik. Nah, sebagai network engineer, kita harus tahu semuanya OSI layer. Tapi harus benar-benar lebih tahu itu pada 3 layer pertama sebenarnya, yaitu fisik, data link, dan network. Nah, untuk layer pertama, fisik, itu contoh perangkat jaringannya adalah hub. Ya, hub. Kemudian untuk data link, contoh perangkat jaringan adalah switch dan bridge. Dan untuk layer ketiga, network, perangkat jaringannya adalah router. Oke, kita akan bahas untuk layer pertama, fisik. Ya. Ini jadi hub yang pertama adalah hub. Hub itu adalah fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi fungsi hub adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Di sini saya sudah buatkan. Oke. PC1 dihubungkan ke hub, kemudian dihubungkan ke PC2, ke PC3. Nah, menghubungkan beberapa komponen dalam satu subnet. Kita ambil contoh. Nah, kita lihat pada penggunaan subnetting ya. Misalkan di subnet yang pertama atau di lantai 1. Nah, ini IP rate-nya adalah 1 sampai 62. Jadi menggunakan /26, maka adalah 1 sampai 62. Ya, kita misalkan terapkan untuk PC1 yaitu 192, 168. Untuk memudahkannya kita kopikan saja ya. Jadi sini. Nah, kita kopikan biar lebih enak melihatnya. Nah, 12.1
Kemudian untuk PC 2 adalah 192.168.12.2. Kemudian untuk PC 3 adalah 192.168.12.3. Nah, kalau sudah diberikan IP-nya PC 1, PC 2 dan PC 3, maka ketiga komputer ini akan benar-benar saling terhubung. Ya. Karena fungsi hub adalah menghubungkan beberapa komponen dalam satu subnet. Tetapi kalau misalkan PC 3 saya ganti IP-nya menjadi 65 ya, maka PC 3 tidak akan bisa terhubung. Kenapa? Tidak bisa terhubung ke PC 1 sama PC 2 karena PC 3 berada dalam subnet yang kedua. Ini ya, 65 jadi berada dalam subnet yang kedua. Gitu. Jadi kalau pengen komputer semua terhubung, maka pastikan semua komputer itu IP-nya dalam satu subnet. Nah, ini layer pertama adalah alatnya hub. Kemudian yang kedua adalah switch. Jadi untuk data link layer kedua layer data link ini sama dengan switch ya. Tadi kalau fisik adalah hub. Nah, switch itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi kalau misalkan saya ganti ini dengan switch, switch pun sama fungsinya, yaitu menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi kalau ini tidak akan terhubung. Kenapa? Karena PC 3 berada dalam subnet yang kedua. Kalau pengen terhubung maka harus diganti dengan dalam satu subnet, misalkan 62 harus terhubung. Karena ini dari 1 sampai 62. Lalu apa bedanya antara hub dan switch? Nah, kalau hub itu adalah jadi ketika komputer mengirimkan data, maka data tersebut akan dikirimkan ke semua komputer yang ada. Nah, itu bedanya. Jadi kalau hub itu ketika komputer mengirim data, maka data tersebut akan dikirimkan ke semua komputer. Sedangkan switch ya, ketika komputer mengirimkan data, maka data tersebut akan dikirimkan hanya ke komputer tujuan saja. Nah, untuk gampangnya saya akan perlihatkan simulasinya. Ini seperti ini. Lihat. Nah, komputer A mengirimkan ke komputer D, maka data itu akan dikirimkan ke semua komputer. Padahal tujuannya A hanya mengirimkan ke D. Gitu ya. Nah, sedangkan switch A mengirimkan data ke D. Dia akan mengirimkan datanya hanya ke komputer D saja. Oke. Itu ya. Jadi perbedaannya antara hub dan switch. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas layer yang ketiga. Ya, terima kasih.